Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Memberi ketulusan tanpa batas. Helios langsung terdiam. Syam, pikirnya, apa yang membuat Syam sibuk menghubunginya? Tak pernah anak itu begitu jika memang bukan untuk hal mendesak. Terlebih Syam tahu Helios baru saja selesai ijab kabul. Firasat Helios langsung menjadi buruk. Segera ia balik badan untuk mengambil ponselnya. Membuatnya mendapati Kole yang sudah kembali memakai gamis, bahkan Kole yang juga membawakan kemeja putihnya sudah langsung memakaikan kemeja itu ke tubuhnya. Anak ini sudah aku sakiti masih saja peduli. Kesalnya dalam hati, hanya saja ia bukan kesal kepada Kole. Karena ia kesal pada dirinya sendiri yang masih saja egois, tak mau memberi Kole kesempatan. Beres memasang setiap kancing kemeja Helios, Kole tak lantas pergi. Ia justru memeluk erat Helios. Kembali menempel pada tubuh Koko yang sampai terasa terlalu keras bagi Kole. Ia mendengar Helios yang menghela nafas kasar dan ia yakin karena keputusannya. Aku minta maaf ya mas, aku salah. Ucap Kole yang kemudian menengadah hanya untuk menatap wajah sang suami. Kendati demikian, kedua tangannya tetap mendekap punggung Helios. Aku benci kata maaf, kesal Helios. Kole mengangguk-angguk, berusaha menerimanya tanpa kembali berisik dan mengarahkan Helios agar mengikuti arahannya. Kole sadar Helios berbeda dari manusia kebanyakan. Iya, enggak apa-apa mas, ucapnya yakin dan masih lembut. Ia kembali membenamkan kepalanya di dada terlampau bidang milik suami, dada bidang yang ia harapkan menjadi satu-satunya tempatnya mendapatkan kenyamanan. Dada bidang yang juga menjadi pelabuhan terakhir cintanya di dunia maupun kehidupan mendatang. Helios memang hanya diam, tapi pria itu juga sampai mengabaikan telepon masuk yang kembali membuat ponselnya berdering nyaring, sekaligus panjang. Segera Kole merengadah meratap wajah Helios. Ia pergoki Helios yang malah tengah terpaku meratapnya. Tapi lagi-lagi suaminya itu buru-buru menghindari tatapannya. Sebenarnya Mas Helios mau, tapi malu. Merasa minder, merasa enggak pantas bersanding dengan aku. Begitu apa bagaimana? Namun sepertinya memang begitu. Mas Helios minder. Pikir Kole yang kemudian mengingatkan Helios bahwa suaminya itu sudah kembali melewatkan telepon masuk, yang membuat ponselnya sibuk berdering. Astaga, baru 2 hari tapi anak ini sudah berhasil menghipnotis aku, batin Helios. Ia sungguh lupa segalanya dan malah sibuk memikirkan Kole setelah apa yang ia lakukan kepadanya. Helios sadar dirinya telah melukai Kole sangat dalam, tapi Kole dengan pesonanya masih saja memberinya ketulusan tanpa batas. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, Helios mengakui Kole yang masih memeluknya erat dan wanita itu sampai menempelkan ke tubuhnya berkali lipat jauh lebih baik dari cinta. Bukan hanya dari segi fisik, melainkan juga dengan kesabaran Kole, walau Kole memang sangat berisik. Selain itu, Kole juga berkali-kali lipat lebih membuatnya gugup. Kini, Helios memutuskan untuk menelepon Syam, kemudian jika tidak ada yang mendesak, ia bermaksud untuk benar-benar memberi Kole nafkah batin. Karena sejujurnya, ia juga menyesal kenapa tadi ia malah pergi. Padahal setelahnya, Kole masih mencarinya dan tak segan memakaikan kemeja putih pemberian istrinya itu dengan dalih, Kole tidak mau Helios kedinginan. Mas Helios yang akan menjawab telepon, kok aku jadi deg-degan, ya, pikirnya. Satu hal yang Kole syukuri, karena bagaimanapun hubungan mereka, bahkan Kole sempat takut Helios tak mengizinkannya mendekat. Tapi pada kenyataannya, Helios masih mau didekati.
Helios bahkan tak masalah, ia terus menempel layaknya bayi. Telepon yang Helios lakukan sudah langsung ditolak. Helios langsung kaget dan refleks mengernyit. Ia dapati ada pemberitahuan beberapa pesan masuk dan setelah ia pastikan, salah satunya dari nomor Syam. Syam mengiriminya video dan bisa ia pastikan, itu penting. Namun karena Cole masih menempel kepadanya, Helios sengaja meniadakan volume media di ponselnya. Kok firasatku makin gak enak, ya, pikir Helios sudah sampai merinding. Ia refleks menjatuhkan ponselnya lantaran video yang ia putar berisi adegan seseorang yang ia yakini Syam, tengah dilindas menggunakan mobil Jeep hitam. Cole yang terusik karena selain mundur secara spontan, Helios juga sampai menjatuhkan ponsel, refleks memastikan isi ponsel. Merinding, air mata Cole sudah langsung jatuh. Sementara ketika ia mendongak memastikan Helios, ia juga mendapati suaminya sudah menitikkan air mata. Helios bahkan lebih parah. Helios tampak sangat terpukul dan bahkan linglung. Syam dilindas dan menjadi bahan tertawaan, seolah adegan tersebut sangat lucu sekaligus menghibur bagi mereka yang juga berseragam serba hitam layaknya Syam. Kemudian, seorang pria penuh tato sekaligus anting yang mengarahkan kamera ponsel untuk merekam muncul dari balik kamera. Pria itu seolah sengaja menyampaikan pesan khusus. Helios memungut ponselnya. Ia pergi tanpa pamit dan memang karena sangat buru-buru, tapi kedua tangan Cole menahannya. Hanya saja, Helios yang telanjur naik pitam karena video yang ia terima, dengan refleks menyingkirkan kasar tahanan tangan Cole. Kalau Mas pergi, aku ikut, ucap Cole. Helios tidak peduli dan langsung pergi. Mas, aku bahkan nggak tahu, Mas masih bisa pulang atau hanya nama Mas, Cole menjerit histeris sembari mengejar Helios. Cole terlalu khawatir, takut karena detik ini saja, ia tidak bisa untuk tidak merinding. Namun, yang ia khawatirkan tetap memperlakukannya tidak manusiawi. Helios menatapnya dengan tatapan marah, tatapan yang dipenuhi emosi, seolah Cole yang salah. Helios bersikap, seolah Cole menjadi penyebab semua masalah dalam hidupnya. Aku khawatir banget ke Mas, isak Cole tanpa bisa mengontrol emosi sekaligus air matanya. Jujur, ulah Cole malah makin membuat seorang Helios tak berdaya. Baru Helios sadari, wanita itu sudah langsung menjadi sumber semangat sekaligus kehancurannya. Jangan berisik, ucap Helios tanpa mau menunjukkan sisi rapuh apalagi kepeduliannya kepada Cole. Cole yang jika sedang menangis akan terlihat seperti anak kecil yang merajuk, langsung menggeleng tegas sambil terus menatap Helios. Untuk beberapa detik, wanita itu membuang pandangan dari Helios. Namun ketika langkah cepat nan tegas Helios terdengar meninggalkannya, Cole buru lari kemudian mendekap erat punggung Helios. Helios tahu, dirinya harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang mampu membuat Cole percaya kepadanya, agar wanita itu diam, agar ia bisa pergi dengan tenang.
Cole butuh bukti yang sebenarnya sederhana, tapi terasa berat bagi seorang Helios untuk melakukannya. Takut, Cole langsung merasakan itu ketika sang suami akhirnya balik badan kemudian menatapnya dengan emosi yang sulit ia artikan. Helios tampak sangat membencinya. Kedua mata Helios masih basah. Tentu itu karena keadaan Syam. Terlebih sejauh ini, Syam selalu menjadi adik yang baik untuk Helios. Dada Cole bergemuruh hebat akibat jantungnya yang berdetak sangat cepat. Lagi, rasa takut Cole kepada Helios membuat tubuhnya gemetaran, tak karuan. Namun, bayang adegan Syam dilindas kemudian menjadi bahan candaan padahal Syam menggeliat kesakitan. Adegan itu membuat Cole membayangkan, hal serupa akan menimpa Helios karena memang begitu gambaran dunia mafia yang kejam. Dan bagi Cole, adegan tersebut jauh lebih menakutkan dari ketika dirinya harus berhadapan kemudian diamuk Helios. Namun, Cole juga tidak mungkin meminta Helios untuk tidak pergi. Cole tidak mungkin meminta Helios tetap tinggal bersamanya agar Helios tidak berurusan dengan orang yang mencelakai Syam. Syam butuh bantuan termasuk itu bantuan Helios. Berjanjilah, Mas akan baik saja. Cole tahu dirinya terlalu naif. Dirinya terlalu baik karena akan dengan begitu mudah mencintai apa yang ia miliki sebagai wujud dari rasa tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk kepada Helios, ia sungguh tulus menyayangi pria itu. Berjanjilah Mas akan selamat. Enggak apa Mas enggak ngabarin aku yang penting, ucap Cole yang detik itu juga mendadak diam lantaran bibir berisi milik suaminya. Menyapa kemudian mengunci bibirnya dengan ciuman yang benar-benar lembut. Cole menikmati ciuman mereka, alasan yang juga membuatnya tanpa pikir panjang langsung membalas. Mas Helios manis banget, batin Cole lantaran ciuman dadakan yang dilakukan Helios membuat hatinya berbunga-bunga. Cole merasa diinginkan, apalagi Helios juga sampai melakukannya dengan lembut. Termasuk ketika pria itu melepas bibirnya hingga ciuman mereka berakhir. Helios masih melakukannya dengan lembut. Benar manis. Jangan berisik, tetap di rumah. Diammu jauh membantuku daripada kamu terus berisik, apalagi ikut, tegas Helios. Tersangkut di lemari saja, kamu jatuh, kan? Layaknya bocah. Selain diam, Cole juga hanya mengangguk-angguk. Cole menjadi sosok penurut tak berisik lagi. Itu menjadi akhir dari kebersamaan mereka di dini hari menjelang pagi kali ini. Kendati demikian, Cole tetap melepas kepergian Helios dari balkon kamarnya. Helios sudah kembali memakai kacamata sekaligus masker hitamnya, dan tadi Cole yang membantunya. Helios tahu dirinya diawasi oleh sang istri, tapi ia sengaja abai agar perpisahan kali ini tidak terasa makin berat. Ia sengaja pura tidak melihat Cole agar wanita itu berhenti mengkhawatirkannya, walau itu memang tidak mungkin. Sebab 2 hari bersama membuat Helios menyadari, Cole memiliki hati yang sangat lembut. Benar bukan hanya kulit wanita itu yang sangat lembut karena hati Cole juga tak kalah lembut.
Setelah masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di depan gerbang bagian dalam kediaman Tuan Maheza, Helios yang langsung menyalakan mesin mobilnya sengaja mengarahkan spion bagian atas mobilnya pada keberadaan Cole. Ia mengawasi Cole dari sana, dan ia mendapati sang istri yang terus mengawasinya sambil berlinang air mata. Terima kasih telah menjadi istri yang baik. Terima kasih telah membuatku merasa diinginkan. Kamu boleh saja menungguku, tapi kamu jangan sampai melukai dirimu hanya karena aku, batin Helios. Helios tahu andai ia mengatakan itu kepada Cole, sang istri akan langsung kegirangan dan bisa dipastikan, Cole akan makin bucin kepadanya. Masalahnya, Helios belum memiliki keberanian untuk melakukannya. Aku tahu ini bukan hal yang dibenarkan karena harusnya, membunuh orang seperti yang Mas Helios lakukan tak sepantasnya terus dijalani apalagi dijadikan sebagai pekerjaan. Namun, untuk kali ini saja, tolong lindungi suamiku ya Allah. Tolong berikan kesempatan agar suamiku bisa kembali ke jalan-mu, batin Cole. Tadi, Helios memang meminta Cole untuk diam kemudian tidur. Namun demi keselamatan sang suami, Cole memilih untuk berwudu kemudian menunaikan salat sepertiga malam. Melalui doanya, Cole berusaha membantu sang suami karena Cole sadar, dirinya bukan Azura yang jago bela diri. Suasana jalan terbilang sepi. Hanya ada beberapa pengemudi termasuk Helios dan itu sangat jarang. Helios sengaja menghubungi Excel, tapi sahabatnya itu sudah lebih dulu melakukannya. Aku sedang ke markas mereka. Kamu enggak perlu ke sini karena mereka sudah melempar Syam ke markas kita. Biarkan fokus mereka terbagi antara menangkapku atau malah membunuhmu. Ucap Excel lirih dan terdengar sangat emosional. Bakar markas mereka, lakukan dengan secepat mungkin karena aku yakin, mereka sengaja menunggu kedatangan kita ke markas. Tegas Helios sangat gregetan pada ulah Cobra dan Jay, musuh bebuyutannya. Memang salahku kenapa dulu aku membiarkan mereka hidup? Kali ini, jangan sampai lepas, tegas Excel dari seberang sana. Bersambung.